Kami dari kelompok 10, Program Studi Matematika, Universitas Udayana, akan menjelaskan tentang distribusi pengambilan sampel, distribusi gamma, dan Q kuadrat. Di kuliah Statistika Matematika 1, dengan dosen pengampu, Ibu Igusti Ayu Madisrinadi, SSI, MSI. Sebelumnya di sini dari kelompok 10, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Ada Luis Vigo Santoso dengan NIM 24, ada Rosdiani dengan NIM 026, ada Siti Rahmawati dengan NIM 029, ada saya sendiri, Juda Dana Putra dengan NIM 030, ada Anak Agung Putu Sintia Gita Permatasari dengan NIM 031, dan ada Nimade Wahyu Fresilia dengan NIM 033. Baik, di sini ada tabel of contest itu ada dua, yaitu ada distribusi gamma dan chi-square. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang distribusi gamma. Jadi distribusi gamma itu tidak selamanya berdistribusi normal. Dapat digunakan untuk memecahkan masalah, teknik, dan sains. Contohnya dalam teori antrian dan keandalan. Kurang tepat bila digunakan pendekatan dengan distribusi normal, distribusi gamma ini lebih tepat menjadi solusinya. Distribusi eksponensial adalah sebuah kasus berdistribusi gamma. Jadi di sini ada 3 definisi. Jadi definisi pertama, distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut dengan luas dalam bidang matematika. Yang kedua, fungsi gamma didefinisikan oleh gamma alpha dari integral 0 sampai tak hingga x alpha min 1 dikalikan dengan e pangkat min x dikalikan dx. Untuk alpha lebih besar daripada 0 dengan e 2,71828, fungsi gamma diintegralkan bila alpha sama dengan n adalah bilangan bulat positif. Maka gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Selanjutnya ada definisi 3 yang akan dijelaskan oleh Rosdiani. Pada Rosdiani dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan ke definisi 3. Peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alpha dan beta. Jika fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma alpha dikali x pangkat alpha min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih dari 0 dan 0 untuk x yang lain, dengan alpha lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Distribusi gamma dengan alpha sama dengan 1. Rata-rata dan variansi distribusi gamma adalah mu sama dengan alpha dikali beta dan sigma kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat, di mana nilai E sama dengan 2,718281. Tabel yang terlihat pada slide ini digunakan dalam menentukan distribusi gamma dengan nilai alpha dan X yang akan dicari. Kemudian di sini ada MGF dari distribusi gamma. MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Nilai akhir untuk distribusi gamma yang MGF adalah 1 min beta dikali T pangkat min alpha. Kemudian untuk nilai harapan dari X. Ekspektasi dari X sama dengan M aksen X di mana T sama dengan 0. Hasilkan ekspektasi dari X sama dengan alpha dikali beta. Kemudian untuk nilai harapan dari X kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat sama dengan M 2 aksen X, di mana T sama dengan 0, kemudian dihasilkan rumus ekspektasi dari X kuadrat sama dengan alpha dikali alpha tambah 1 dikali beta kuadrat. Kemudian lanjut untuk nilai harapan dari X min ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi dari X min ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min 2 kali X ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat, sehingga dihasilkan nilai harapan dari X min ekspektasi X kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk contoh soal akan dijelaskan oleh Luis Vigo. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Nah, misalnya diketahui X1 tambah X2 sampai Xn berdistribusi gamma dengan parameter alpha dan beta adalah identik independen. Nah, diketahui peubah Y sama dengan X1 tambah X2. Tentukan fungsi densitas peluang dari FYY. Untuk penyelesaiannya, menggunakan fungsi pembangkit momen, kita bentuk MYT sama dengan ekspektasi E berpangkat TY. Y-nya itu bisa kita substitusi X1 tambah X2 sehingga diperoleh
ekspektasi E berpangkat T dikali X1 tambah X2. Selanjutnya itu dikali ke dalam, jadinya ekspektasi E berpangkat TX1 kali E berpangkat TX2. Nah, yang merupakan itu adalah fungsi pembangkit momen dari X1T dikali fungsi pembangkit momen dari X2T. Karena ini identik independen, untuk MX1T dan MX2T itu sama. Ketika kita masukkan fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma, yaitu 1 min beta kali T pangkat min alfa dikali 1 min beta kali T pangkat min alfa. Diperoleh 1 min beta T pangkat min 2 alfa. Nah, di mana 1 min beta T pangkat min 2 alfa itu adalah peubah Y berdistribusi gamma dengan parameter 2 alfa dan beta. Untuk menentukan fungsi densitas peluang FYY-nya, karena kita sudah ketahui di materi sebelumnya, fxx atau fungsi kepadatan peluang dari X berdistribusi gamma itu adalah 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta. Maka dengan parameter 2 alfa dan beta kita bisa substitusi, alfanya menjadi 2 alfa dan betanya tetap beta. Sehingga diperoleh fungsi densitas peluang dari FYY sama dengan 1 min beta per 2 alfa dikali gamma alfa dikali Y pangkat 2 alfa min 1 dikali E berpangkat min Y per beta dengan Y lebih besar daripada 1. Untuk contoh soal kedua, misalnya diketahui X1 berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Dan ada Z1 berdistribusi gamma dengan parameter 0,1. Adalah identik independen. Jika terdapat peubah baru yaitu Y sama dengan X1 tambah Z1, tentukan fungsi densitas peluang dari FYY. Nah, sama seperti tadi, penggunaan fungsi pembangkit momen, kita ketahui fungsi pembangkit momen dari MXT itu adalah 1 min beta T pangkat min alfa. Untuk MZT itu karena alfanya 0 dan betanya 1, itu bisa substitusi, yaitu 1 min betanya 1 dikali T pangkat min alfanya 0 pangkat 0. Karena bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, untuk fungsi pembangkit momen dari MZT itu berarti 1. Melalui proses yang sama seperti contoh soal 1, kita peroleh MXT, ekspektasi fungsi pembangkit momen dari MYT itu adalah fungsi pembangkit momen dari MXT dikali MZT. Tinggal kita masukkan, MXT-nya itu adalah 1 min beta kali T pangkat min alfa. Untuk fungsi pembangkit momen dari MZT-nya itu adalah 1, sehingga diperoleh 1 min beta kali T pangkat min alfa. Yang mana itu adalah Y berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Untuk fungsi densitas peluang FYY-nya itu berarti sama seperti fungsi pembangkit momen gamma, yaitu 1 min beta alfa, 1 min beta pangkat alfa dikali gamma alfa kali Y pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min Y per beta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada distribusi pengambilan sampel dari chi-square akan dijelaskan oleh Siti Rahmawati. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan distribusi chi-square. Misalkan suatu distribusi gamma khusus dengan theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2 ubah acak dikatakan berdistribusi chi kuadrat atau chi-square. Dengan derajat kebebasannya V jika Y berdistribusi gamma dengan parameter 2, V per 2 dinotasikan sebagai Y berdistribusi X kuadrat kali V. Teoremanya yaitu jika Y berdistribusi X kuadrat kali V, maka MYT-nya sama dengan 1 min 2T pangkat min V per 2. Ekspektasi Y pangkat R sama dengan 2 pangkat R gamma kali V per 2 plus R per gamma V per 2. Ekspektasi Y-nya yaitu V, variansi Y-nya yaitu 2V. Nah, untuk fungsi kepadatan peluang distribusi chi-square, X berdistribusi X kuadrat kali V. Ubah X berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan V, fungsi densitas peluangnya yaitu Fx, X sama dengan 1 per gamma kali 1 per 2V
2 pangkat 1 per 2V X pangkat 1 per 2V min 1 E pangkat X per 2 untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Nah, ini pembuktiannya yaitu mengingat Y berdistribusi gamma dengan parameter 2, V per 2, sehingga untuk theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2, yaitu 1 min theta kali T pangkat min K, sama dengan MYT-nya sama dengan 1 min 2T kali pangkat min V per 2. Jika X berdistribusi gamma dengan parameter theta kali K, maka ekspektasi X pangkat R-nya sama dengan theta pangkat R gamma kali K plus R per gamma kali K. Untuk theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2, ekspektasi ke R-nya menjadi ekspektasi Y pangkat R sama dengan 2 pangkat R gamma kali V per 2 plus R per gamma kali V per 2. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh G. Gita. Baik, terima kasih. Adapun bukti untuk ekspektasi X sama dengan theta K, maka dengan demikian ekspektasi Y sama dengan 2 dikali V per 2 sama dengan V. Dengan variansi X-nya yaitu theta kuadrat dikali K. Sehingga untuk theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2, yaitu variansi Y sama dengan 2 kuadrat dikali V per 2 sama dengan 4 dikali V per 2 sama dengan 2V. Baik, adapun teorema dalam distribusi chi-square, yaitu yang pertama, jika Y berdistribusi gamma dengan parameter theta, K, maka Y sama dengan 2X per theta berdistribusi X kuadrat dikali 2K. Dengan bukti, akan digunakan teknik fungsi pembangkit momen untuk menentukan distribusi dari Y sama dengan 2X per theta, yaitu MYT sama dengan M dikali 2X per theta, T sama dengan MX, dikali 2T per theta sama dengan 1 min 2T di pangkat min 2K per 2. Adapun teorema kedua yaitu jika Y berdistribusi X kuadrat VI di mana I sama dengan 1 hingga N adalah peubah-peubah acak Q kuadrat yang bebas, maka V sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, YI berdistribusi X kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 hingga N VI. Dengan bukti, akan digunakan teknik fungsi pembangkit momen untuk menentukan distribusi dari V, yaitu MVT sama dengan M sigma I sama dengan 1 hingga N YI, T sama dengan 1 min 2T pangkat min V1 per 2 hingga 1 min 2T pangkat min Vn per 2 sama dengan 1 min 2T pangkat min sigma 1 sama dengan I sama dengan 1 hingga N VI, yang merupakan fungsi pembangkit momen dari X kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 hingga N VI. Adapun teorema selanjutnya, yaitu jika Z berdistribusi N dengan parameter 0,1, maka Z kuadrat berdistribusi chi-square dengan kuadrat derajat kebebasannya itu 1, yaitu dengan bukti MZ kuadrat T sama dengan ekspektasi E pangkat TZ kuadrat, yaitu sama dengan integral min hingga sampai hingga 1 per akar 2pi dikali E dengan pangkat TZ kuadrat min Z kuadrat per 2 DZ, yaitu sama dengan 1 per akar 1 min 2T dikali integral min tak hingga sampai hingga dikali akar 1 min 2T per akar 2pi dikali E pangkat min Z kuadrat dikali 1 min 2T per 2 DZ, yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan 1, yakni X kuadrat 1. Baik, untuk teorema keempat, jika X1 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari N dikali Pi, sigma kuadrat, maka sigma I sama dengan 1 hingga N dikali Xi min Pi kuadrat, maaf, maksudnya Xi min nu kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan N, dan N dikali X bar min mu kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu teorema akan dijelaskan oleh Wahyu Presilia. Kepada Wahyu dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema terakhir dari distribusi chi-square, yaitu jika X1 sampai dengan Xn menyatakan suatu sampel acak dari distribusi normal mu, sigma kuadrat, maka yang pertama, statistik X bar dan suku-suku XI dikurang X bar, di mana 1 sampai dengan N adalah saling bebas. Yang kedua, statistik X bar dan S kuadrat saling bebas. Yang ketiga, kuantitas N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi X kuadrat N-1. Selanjutnya, untuk contoh soal, sebuah dadu dilempar 120 kali dan hasilnya disajikan pada tabel di bawah, di mana sisi angka 1 diperoleh 13 kali, sisi 2 diperoleh 28 kali, dan seterusnya. Nah, jika dadu tersebut dipandang ideal, maka tentukan nilai dari chi-square atau X kuadrat. Yang kedua, apabila digunakan derajat signifikan 5%, apakah hasil tersebut menunjukkan bahwa dadu itu tidak ideal? Nah, terdapat pada tabel sisi pada dadu itu ada 1 sampai dengan 6, hasil observasi atau O itu 13, 28, dan seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi harapan atau E itu 20 semuanya. Selanjutnya, untuk pembahasannya, di mana H0-nya itu dadu tersebut ideal dan H1-nya dadu tersebut tidak ideal. Nah, pada tabel kita di sini akan menentukan O dikurang dengan E. Di mana untuk baris yang pertama itu 13 dikurang 20 sama dengan min 7, baris kedua 28 dikurang 20 yaitu 8, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan O min E, itu selanjutnya kita akan kuadratkan di kolom selanjutnya, yaitu min 7 dikuadratkan menghasilkan 49, 8 dikuadratkan menghasilkan 64, dan seterusnya. Nah, untuk kolom yang terakhir yaitu O min E dikuadratkan per E itu sama dengan, tadi di baris pertama itu kita dapat O min E kuadratnya 49 dan E-nya 20. 49 dibagi 20 yaitu 2,45 dan seterusnya sehingga dijumlahkan menjadi 18,70. Nah, maka diperoleh chi-square sama dengan 18,70, di mana itu pada penjumlahan kolom terakhir pada tabel sebelumnya. Dalam contoh tersebut, maka derajat bebasnya adalah 6 dikurang 1 sama dengan 5, di mana angka 6 itu berasal dari adanya 6 sisi dadu, dan kemudian dikurangi 1 itu merupakan rumus dari derajat bebas. Nah, kemudian derajat signifikannya adalah 5%, itu terdapat pada soal. Nah, dari tabel distribusi si kuadrat didapatkan nilai kritisnya sama dengan 11,07. Selanjutnya, dari hasil perhitungan nilai chi-square, hasil hitungan lebih besar dari nilai kritis yaitu 18,70 lebih besar dari 11,07. Maka hipotesis atau anggapan bahwa dadu tersebut ideal ditolak karena ada beda cukup signifikan antara hasil observasi dengan nilai harapan. Sekian yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh Luis Vigo Santoso. Kepada Luis Vigo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk contoh soal chi-square, di sini diketahui X1 berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan V, dan Z1 berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1 adalah identik independen. Nah, terdapat pengubah Y sama dengan X1 tambah Z1. Tentukan fungsi densitas pulang dari FYY. Untuk penyelesaiannya, menggunakan fungsi pembangkit momen, kita ketahui MXT itu sama dengan 1 min 2T pangkat min V per 2, yang mana itu adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi chi-square. Untuk MZT sama dengan 1 min 2T pangkat min, karena derajat kebebasannya 1, maka itu jadinya min 1 per 2. Untuk fungsi pembangkit momen dari Y, yaitu MYT, sama dengan ekspektasi E berpangkat TY, di mana Y-nya itu bisa kita ganti jadi X1 plus Z1, diperoleh ekspektasi
E berpangkat TX1 kali ekspektasi E berpangkat TZ1, yang mana itu adalah fungsi makin momen dari MXT dan fungsi makin momen dari MZT. Selanjutnya kita substitusi untuk MXT dan MZT. MXT-nya itu 1 min 2T pangkat min V per 2, dan MZT-nya adalah 1 min 2T pangkat min 1 per 2. Diperoleh 1 min 2T pangkat min V plus 1 per 2, di mana di sini kita lihat itu adalah Y berdistribusi Q-square dengan derajat kebebasan itu adalah V plus 1. Setelah itu, untuk fungsi kepadatan peluangnya, untuk fungsi kepadatan peluang Y berdistribusi Q-square dengan derajat kebebasan V plus 1 itu sama dengan FY sama dengan 1 per gamma 1 per 2, karena derajat kebebasan V plus 1 berarti 1 per 2 dikali V plus 1 dikali 2 pangkat setengah dikali V plus 1 dikali Y pangkat setengah V min 1 dikali E pangkat min Y per 2, untuk di sini harusnya untuk Y lebih besar daripada 0. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.